Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di sini dengan Bu Feni. Kita akan belajar matematika kembali, tetapi alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Kita awali belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di video yang sebelumnya, kita sudah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Sedangkan di sini, kita akan belajar dengan cara rumus ABC. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan rumus ABC ada perbedaan. Kalau dengan rumus itu lebih sederhana, tetapi kalian harus mengingat rumusnya karena dengan memakai rumus. Kalau kalian tidak mengingat rumusnya, maka akan semakin rumit atau tidak bisa, gitu ya. Kita lihat saja bagaimana rumus ABC. Kalian ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan rumus ABC-nya x12, jadi nanti kita akan mencari x1 dan x2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Ingat, kalau kalian mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, kalian harus mengingat rumusnya ya. Kalau kalian tidak ingat rumusnya, maka tidak bisa mengerjakan. Rumusnya itu ya. Syaratnya B kuadrat dikurangi 4AC itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Di mana B kuadrat dikurangi 4AC itu merupakan nilai diskriminan atau D. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 5x sama dengan negatif 6. Kalian tentunya masih ingat dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi bentuk soal yang ini, x kuadrat dikurangi 5x sama dengan negatif 6, kalian harus rubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Caranya dengan memindahkan negatif 6 ke ruas kiri. Jadi kalau dipindah ke ruas kiri, nilai negatif 6 berubah menjadi plus 6. Jadi bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Terus yang belakangnya karena tidak ada angkanya jadi 0 ya. Oke, dari situ kita tahu A-nya itu adalah 1, sedangkan B-nya adalah negatif 5 dan nilai C-nya adalah 6. Kita masukkan ke rumus ABC. Itu rumusnya ya. Kita masukkan nilai B-nya adalah negatif 5. Jadi penulisannya negatifnya nanti ada 2. Kenapa? Karena di rumus itu punya negatif sendiri, yaitu negatif B. Sedangkan B-nya, nilai B-nya juga punya negatif. Jadi nanti penulisannya 2 kali ya, negatif kali negatif 5. Plus minus negatif 5, B-nya negatif 5, jadi negatif 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. Jadi 4 kali 1 kali 6 per atau dibagi dengan 2A. 2A-nya berarti 2 kali 1. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan langkah selanjutnya. Negatif kali negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Atau 5 saja penulisannya ya. Kemudian plus minus akar
Negatif 5 kuadrat adalah 25. Negatif 4 kali 1 kali 6 adalah negatif 24. Per 2 kali 1, 2. Lanjut langkah berikutnya. 5 plus minus akar 25 kurangi 24 adalah 1 per 2. 5 plus minus 1 per 2. Setelah itu, kita akan mencari nilai X1 dan nilai X2-nya. Nilai X1-nya itu didapat dari, karena di sini tadi kan plus minus ya, ini plus minus, maka X1-nya adalah ketika plus. Nanti X2-nya adalah ketika dikurangi. Kita cari dulu X1-nya ya. 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1 berapa? Iya, benar. 6 ya. 6 per 2. Berapa 6 per 2? Jawabannya adalah 3. Jadi nilai X1-nya atau akar yang pertama adalah 3. Kemudian kita cari nilai X2-nya. 5 dikurangi 1 dibagi 2. Sama dengan 4 per 2. Berapa sih 4 per 2 atau 4 dibagi 2? Hasilnya adalah 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi nilai X1-nya 3, nilai X2-nya 2. Kemudian menuliskan himpunan penyelesaian atau HP. Diurutkan ya dari yang terkecil. Kurung kurawal 2,3. Itu penulisannya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya berapa? Oke, B-nya negatif 7, sedangkan C-nya adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumus. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita masukkan angkanya. Negatif kali negatif 7, karena B-nya negatif 7 ya, maka disitu kembali seperti contoh yang pertama tadi, negatifnya ada 2. Kecuali nilai B-nya positif, maka negatifnya cukup 1 saja ya. Plus minus akar negatif 7 dikuadratkan kurangi 4 kali 2 kali 5 per 2 kali 2. Oke, kita lanjutkan, kita hitung. Negatif kali negatif 7 hasilnya adalah 7 plus minus akar 49 kurangi 40 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 7 plus minus akar 9 per 4. Sekarang kita cari akar 9 berapa? Oke, kita lanjutkan. 7 plus minus 3 per 4. Kemudian kembali kita akan mencari X1 dan X2-nya. X1-nya ketika tandanya positif atau ditambah, X2-nya ketika tandanya dikurangi. X1-nya 7 tambah 3 bagi 4, hasilnya adalah 10 per 4. Kita sederhanakan menjadi 5 per 2. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan 2. Disederhanakan ya. Kemudian nilai X2-nya adalah 7 dikurangi 3 per 4. 7 kurangi 3 berapa? 4. 4 per 4. Berapa nilai 4 per 4? 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,5 per 2. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Oke, sudah 2 cara yang Ibu sampaikan di video pertama dengan pemfaktoran, di video kedua dengan rumus ABC. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk ke depan, kalau soalnya urean, kalian menentukannya sesuai perintah. Sedangkan kalau soalnya pilihan ganda, silakan kalian mau memakai cara yang mana yang menurut kalian paling mudah. Itu saja ya yang Ibu sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.